Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kita akui ya, eh, peristiwa yang dialami oleh Mbak Imbong dan Paula Verhoeven, menurut saya ya, eh, peristiwa yang luar biasa. Ya. Luar biasa dalam arti kata, mendapatkan perhatian dari warga masyarakat Indonesia. Dan ini adalah gugatan cerai yang paling heboh lah ya, yang paling heboh yang ada di lingkungan artis. Ya, ya jangan di skip, ya jangan di skip karena kalau di skip nanti teman-teman komentar jadi salah. Ya, tidak melihat secara utuh, tetapi komentarnya ada beberapa komentar tuh yang ya nyuruh saya belajar lah, belajar lagi memahami masalah inilah dan sebagainya. Insya Allah ya, insya Allah kalau masalah belajar dan sebagainya sudah ya, sudah cukup, sudah selesai ya. Tidak ada lagi yang harus dipertanyakan ya. Begini teman-teman ya, peristiwa Paula Verhoeven dan Mbak Im Wong ini ya adalah Paula Verhoeven ya digugat cerai oleh suaminya Mbak Im Wong karena diduga selingkuh. Ingat itu, selingkuh ya, ingat itu selingkuh. Dan dituntut hak asuh anak. Oke ya, sampai di sini aja udah langsung clear ini. Nggak usah kemana-mana. Jadi diduga selingkuh sehingga digugat cerai dan Mbak Im Wong menuntut hak asuh anak. Beritanya ini ada di mana-mana. Saya nggak membuat berita itu. Saya membacanya. Berita gugatan cerai Mbak Im Wong terhadap Paula Verhoeven karena selingkuh dan Mbak Im Wong menuntut hak asuh anak, beritanya itu ada di mana-mana. Oke ya, oke. Ini karena Mbak Im Wong menyampaikan sendiri di konferensi pers. Clear ya. Dalam konferensi pers tersebut, Mbak Im Wong merasa dikhianati, ya, dikhianati. Arti dikhianati adalah selingkuh itu tadi. Oke, ditegaskan juga oleh pengacara Mbak Im Wong yang namanya Fahmi Bahmid. Ini saya ada jejak digitalnya, ada semua. Nih saya sampaikan singkat ceritanya ya, potongnya ya. Mbak Im Wong, kata si pengacara Fahmi Bahmid, Mbak Im Wong itu teramat sabar. Teramat sabar dengan kejadian ini. Sabar. Oke. Kemudian lelaki pria Mbak Im Wong ini sudah sangat sakit sehingga gugatan cerainya ini sudah sampai di pengadilan agama. Oke. Kemudian ada juga sosok teman dekat yang disebutkan. Oke. Sehingga melakukan gugatan cerai dan hak asuh anak. Oke, sampai di sini. Dan Fahmi Bahmid juga menjelaskan bahwa anak-anak ini nyaman ada di mana? Nyamannya ya di Mbak Im Wong. Oke, clear semua. Clear semua. Tidak ada penambahan apapun.
Sudah urut. Oke. Tidak ada kesalahan yang saya tambah-tambahkan. Semua urut dan ada sumbernya. Oke. Setelah Baim Wong konferensi pers, oke ya, Fahmi Bahmid juga menjelaskan dalam konferensi pers dan berbicara di media di mana-mana, baik di televisi maupun di media sosial. Oke, clear. Ditambah juga nih, sahabat Baim Wong yang namanya Vista Putri. Oke ya. Vista Putri mengatakan ada pria lain, ada sosok pria yang inisial N. Clear semua. Pria tersebut adalah N, sudah beristri. Oke, clear. Pria itu adalah orang yang tinggal di rumah Baim Wong. Clear. Ditambah juga dari Nikita Mirzani mengatakan, iya, pria itu dulunya tinggal di Baim Wong karena rumahnya sedang direnovasi. Clear semua, ada sumbernya. Oke. Kalau di skip, kemudian nanti ke belakang lagi, nggak nyambung. Jangan di skip dulu. Sidang berjalan. Oke ya, saya potong-potong. Sidang berjalan. Pertama kali sidang, Baim Wong hadir, Paula Verhoeven hadir. Oke, biasalah ya, sidang untuk mencocokkan identitas. Kemudian sidang kedua hadir, ya kan? Sidang ketiga tidak, dan seterusnya sampai sidang kemarin. Oke. Pria yang berinisial N ini tinggal di rumah Baim Wong, bukan tiba-tiba tinggal di rumah Baim Wong. Itu atas izin, atas persetujuan Baim Wong. Ini pria ini adalah teman baik Baim Wong. Sampai di sini clear. Oke ya, sampai di sini clear. Clear semua. Sekarang saya membahas mengenai perselingkuhan. Ya kan? Perselingkuhan itu adalah di dalam bahasa hukum di Indonesia itu tidak ada tercatat namanya perselingkuhan. Clear sampai di situ. Biar dicari, dibuka semua bukunya. Tidak ada. Yang ada adalah perzinahan. Oke. Yang dimaksud perselingkuhan itu ya identik dengan perzinahan. Clear sampai di sini. Oke ya, ini urusan bahasa hukum ya. Nanti belajar lagi mengenai perzinahan, persetubuhan. Beda itu perzinahan, beda persetubuhan. Bukan. Jadi dalam bahasa hukum di Indonesia itu perzinahan sama dengan persetubuhan. Persetubuhan sama dengan perzinahan. Clear sampai di sini. Nah, Hotman Paris, pengacara kondang, ya, ahli hukum mengatakan perselingkuhan, perzinahan tidak bisa dengan hanya bukti chat atau bukti yang lain. Yang namanya perzinahan harus diyakini bahwa telah terjadi hubungan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan istrinya. Hubungan, yaitu hubungan seksual atau aktivitas seksual. Clear.
Jadi sulitnya membuktikan hubungan seksual ini dikatakan oleh Hotman Paris. Clear sudah ya urutnya. Oke, sebenarnya apa sih itu perselingkuhan? Saya membawakan Anda ke ahlinya supaya tidak salah paham, supaya tidak menjadi fitnah. Clear sampai di sini. Mari kita simak bersama. Oke ya, kita bacakan aja nih. Nih ya. Dalam hukum Indonesia, ini saya pelan-pelan saja bacanya nih ya. Dalam hukum Indonesia, istilah yang tepat untuk menyebut perselingkuhan. Ini saya ini ya, nih saya. Oke, ya, perselingkuhan adalah genda, ya, genda. Genda atau overspell. Ya, perselingkuhan merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah dengan pria lain yang bukan pasangannya. Bukan pria lain ya, dengan orang lain yang bukan pasangannya. Ini bisa berlaku pada wanita dan pada pria, oke? Dalam undang-undang ya nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, pelaku perselingkuhan dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta. Namun perselingkuhan merupakan delik aduan absolut sehingga tidak dapat diproses secara pidana tanpa adanya pengaduan. Pihak yang berhak memberikan pengaduan adalah pihak yang dirugikan seperti suami atau istri yang terlibat dalam pernikahan. Oke, saya baca lagi di sini. Dalam hukum ya. Hukum pidana atau KUHP hanya mengenal istilah genda atau overspell. Sementara itu, genda atau overspell merujuk pada perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan seorang yang bukan pasangannya, atau dengan kata lain merupakan perzinahan. Oke, clear ya. Clear semua, clear ya. Coba kita melihat selingkuh dalam Islam. Ya, nih ya, ini dari liputan 6 ini biar kita semua clear ya. Selingkuh dalam Islam, kenali hukum dan dalil tentang perselingkuhan. Oke. Saya akan baca ini. Ya, zina, bahkan melakukan perbuatan zina itu sendiri sudah selingkuh. Nih. Ya. Oke, setelah memaknai arti perselingkuhan itu sama dengan perzinahan, ada akibat yang ditimbulkan. Sehingga persoalan perselingkuhan inilah yang membawa Mbak Imbong menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak. Clear? Paula Verhoeven dituduh selingkuh sehingga digugat cerai oleh Mbak Imbong. Nah, tuduhan selingkuh ini, teman-teman, bisa menggugurkan atas hak asuh anak
dari ibunya. Hak asuh anak bisa gugur, ya bisa gugur itu tidak mendapatkan kalau ibunya selingkuh. Nah, gugurnya hak asuh anak ini ada 3 faktor ya minimal. 1, istri atau perempuan berperilaku buruk, di antaranya selingkuh, emosional, minum minuman keras, berjudi, dunia maya, dunia gemerlap, ya sering keluar malam, jadi perempuan nakal, ya kan? Intinya perilaku buruk itu ya yang tidak layak dicontoh oleh anak-anaknya, sehingga gugur tuh haknya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang ibu atau seorang istri ini, seorang wanita ini gugur hak asuh anak apabila sedang berhadapan dengan hukum atau sedang menjalani hukuman di penjara misalnya. Dan yang ketiga adalah seorang ibu yang jelas-jelas ya tidak mampu menjamin keselamatan, tidak mampu menjamin kesehatan, tidak mampu menjamin pendidikan, tidak mampu menjamin adanya tempat tinggal yang layak. Clear di sini teman-teman. Ya, ini kalau bicara runut didengarkan pasti nggak ada komentar yang negatif. Ini ada komentar yang wah ya membabi buta ya. Oke ya sampai di sini. Dan tudingan perselingkuhan itu awalnya tidak begitu ditanggapi dengan serius oleh Paula Verhoeven ya. Paula Verhoeven sempat berkonsultasi dengan seorang pengacara wanita, mungkin teman-teman juga tahu ya. Ya, jadi tudingan selingkuh ini bukan hanya muncul pada tanggal 8 Oktober kemarin, itu bukan. Jadi secara privat itu Paula Verhoeven sudah berkonsultasi dengan seorang pengacara. Oke, ya dari mulai bulan April. Oke, Paula Verhoeven tetap tinggal di rumah di mana dia tinggal dan beralamat. Baim Wong, nih ya teman-teman ya, meninggalkan rumah sehingga memilih tinggal bersama anak-anaknya di kantor Tiger Wong Entertainment. Clear ya, bukan Paula yang meninggalkan rumah, tapi Baim Wong yang pergi memilih meninggalkan rumah ke kantor. Clear. Sampai di sini ya, sampai di sini. Ketika tudingan terus menyuat, Paula Verhoeven memberikan keterangannya di media bahwa tudingan yang dinarasikan itu tidak benar. Artinya apa? Paula Verhoeven menyangkal adanya tudingan perselingkuhan yang disampaikan oleh Baim Wong, yang disampaikan oleh Vista Putri, yang disampaikan oleh Nikita Mirzani. Clear sampai di sini, nggak ada yang salah. Oke. Nah, kalau gugatan cerai yang diajukan oleh Baim Wong itu teman-teman hanyalah minta cerai dan menuntut hak asuh anak. Tidak ada pembagian harta gono gini. Oke,
sidang terakhir ya, sidang terakhir kemarin bukan berarti sudah berakhir ya, tapi yang terakhir kemarin, Baim Wong itu menyerahkan bukti tertulis, bukti elektronik, bukti video dan sebagainya. Oke ya. Nah, apa buktinya saya tidak tahu. Oke. Apa buktinya saya tidak tahu. Nah, proses persidangan itu berlangsung, keluarlah Baim Wong dari proses persidangan. Nah, di berita ramai diperbincangkan bahwa Baim Wong keluar dari sidang dengan tertawa. Oke ya, clear, tertawa. Kemudian Paula Verhoeven keluar dengan menangis. Oke, kita bisa berikan penjelasan di sini. Baim Wong mengatakan bahwa dirinya puas dan lega, ini yang selama ini ditunggu-tunggu, bisa menyerahkan bukti-bukti penting. Clear sampai di sini. Paula Verhoeven tidak memberi komentar, hanya terlihat dari raut wajahnya menangis. Apa sebabnya menangis? Nanti kita jelaskan. Oke, sampai di sini. Muncullah narasi bahwa menurut pendapat saya, coba teman-teman juga harus fair dong menyikapi hal ini. Paula Verhoeven itu digugat cerai. Oke, kalau dikabulkan. Artinya Paula Verhoeven tidak bisa meneruskan membina rumah tangga bersama Baim Wong. Udah, gugatan cerai sudah ada. Sedih kan? Sedih. Hak asuh anak dituntut oleh Baim Wong. Artinya apa? Artinya Paula Verhoeven dinyatakan, menurut Baim nih, dinyatakan tidak layak mengasuh anak. Itu terjemahannya. Makanya Baim Wong menuntut biar hak asuh anak di dia. Clear ya? Bukan berarti memisahkan menjadi bekas anak, bekas ibu, bekas. Tidak ada. Yang ada itu bekas istri atau bekas suami. Tetapi dengan dituntutnya hak asuh anak dari yang seharusnya adalah Paula Verhoeven, dituntut oleh Baim Wong, artinya apa? Dianggap bahwa Paula Verhoeven tidak layak mengasuh anak. Itu. Karena apa? Karena tudingan selingkuh tadi. Oke, jadi dua nih sekarang nih. Bercerai, dituntut hak asuh anak. Kalau benar bahwa Paula Verhoeven menuntut hak atas biaya hidup atau tunjangan hidup atau apalah, kemudian ditolak, ini kalau benar kalau ditolak, artinya sial betul ini nasib Paula Verhoeven, ya enggak? Sudah dicerai, hak asuh anak tidak, ini ya seandainya ini ya, kemudian tidak dapat tunjangan hidup, ini kalau benar. Nah, muncul baru lagi harta gonogini karena tidak dibicarakan. Karena tidak dibicarakan artinya harta gonogini ini tidak dibahas. Kalau benar artinya Paula Verhoeven tidak mendapatkan harta gonogini. Kalaupun toh dapat berarti dikasih oleh Baim Wong. Sementara dalam aturan harta gonogini itu dibagi rata. Harta gonogini itu harta bersama, di luar harta bawaan, di luar warisan, di luar hibah dan sebagainya. Clear. Saya berpendapat kalau ini semua terjadi, sial betul nasib dari Paula Verhoeven.
membina rumah tangga, kandas, hak asuh anak diminta sama bapaknya, kemudian minta jaminan hidup katakanlah itu tidak digubris, harta gono gini tidak dibahas. Sial betul ini nasib dari Paula Verhoeven kalau itu semua terjadi. Itu ya itu. Aturannya semua jelas. Ya, aturannya semua jelas. Tudingan perselingkuhan yang ada sekarang ini adalah untuk mengganjal, untuk menggugurkan. Atas apa? Atas hak asuh anak dan kemungkinan juga atas harta bersama atau harta gono gini. Iya kan? Nah, kalau ini semua terjadi, ini sesuai rencana. Rencana siapa? Rencana Baim Wong. Ya kan semua sudah direncanakan. Rencana menggugat cerai, rencana menuntut hak asuh anak, itu semua sudah direncanakan. Itu tidak tiba-tiba, itu direncanakan. Siapa yang merencanakan? Baim Wong. Gitu loh ya. Jadi saya berpendapat ini logis. Kalau masih ada yang mengatakan bahwa pendapatnya, mari kita berdebat. Ya, saya melayani perdebatan 1 kali 24 jam, baik secara online maupun secara langsung bertemu. Oke ya, clear. Jadi kita itu bicara yang benar. Dan saya pribadi, jujur ya, adalah sebelumnya nih, adalah penggemar keduanya. Baim Wong juga saya suka, Paula Verhoeven juga saya suka. Tapi keduanya ini dalam satu rumah tangga. Setelah persoalan ini, saya lebih berempati kepada Paula Verhoeven. Ini ya, saya ngomong ya. Saya berempati kepada Paula Verhoeven. Nah, nanti ada yang ngomong lagi nih. Kenapa nggak seimbang antara pembahasannya Baim Wong dengan Paul? Ya jelas wong saya ini berempati kepada Paula Verhoeven. Nggak perlu dipertanyakan. Oke. Kenapa? Ini alasannya. Saya secara pribadi tidak suka kalau ada yang merendahkan wanita. Satu. Saya secara pribadi tidak suka kalau ada yang merendahkan seorang ibu. Dua. Saya tidak suka kalau ada yang menyia-nyiakan ibu dari anak-anaknya. Itulah faktornya. Sehingga saya, banyak kok yang lain. Ya, banyak kok yang lain yang sama dengan saya. Jadi itu adalah beberapa faktor sehingga saya lebih berempati kepada Paula Verhoeven. Tidak ada keinginan lain. Oke ya. Saya sudah beristri, saya juga sudah memiliki anak, saya sudah memiliki cucu. Tidak ada motivasi apapun kecuali edukasi dan memberikan motivasi. Ya inilah masalahnya ya kalau teman-teman pada nonton tapi sepotong-sepotong. Kalau nontonnya sepotong-sepotong, ya tentu saja sepotong-sepotong juga apa yang didapat. Sehingga komentarnya jadi kita bingung membacanya. Saya menanggapi semua komentar. Saya membaca semua komentar. Saya merespon semua komentar. Ada juga yang tapping, ngapain nanggapin semua komentar loh. Orang berkomentar itu kita hargai, kita hormati, dan kita merespon. Ada juga yang nyalain.
Ya saya tidak tahu dari mana asalnya. Itu saja ya teman-teman ya, saya sudah jelaskan semuanya gamblang. Jadi sampai detik ini saya terus ya memperhatikan perkembangan ya mengenai saksi, saksi ahli atau siapapun yang dihadirkan di persidangan itu sah-sah saja. Saya itu berpedoman pada ucapan seorang wanita, seorang ibu, seorang eh, eh, apa namanya, ibu rumah tangga. Paula Veriver sudah mengatakan bahwa itu semua tidak benar. Ya sudah. Ya, kalau ada persoalan, permasalahan, mungkin persoalan-persoalan lain saya tidak tahu. Yang jelas kita bahas ini ya, tadi kita bahas ini mengenai perselingkuhan. Apa makna perselingkuhan? Secara hukum di Indonesia, perselingkuhan itu tidak ada. Yang ada namanya perzinahan. Nah, tadi sudah dijelaskan semua. Saya kira itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.